Majlis zikir, majlis ilmu jelas. Ini keutamaan khusus yang begini merupakan takyid. Batasan yang boleh diikuti, boleh dilakukan oleh orang-orang yang suluk. Yang dalam pengertian ini sedang menempuh jalannya para kekasih Allah. Hendaklah engkau berkumpul hanya yang bersifat ibadah secara syariat, secara hakikat. Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Jangan dibalik. Giliran komunitas-komunitas yang lain aktif kok. Giliran dalam majlis ilmu tidak aktif, majlis zikir tidak aktif, menjenguk orang sakit tidak, hadir ada jenazah tidak, menyaksikan kebaikan ada acara maulid tidak hadir, Isra Mi'raj tidak hadir, sholat id enggak, taraweh boro-boro, puasa berjamaah, tidur bareng semua dari pagi sampai sore, namanya juga berjamaah. Ini jangan kebalik tidak, ini tuh lagi menempuh jalan. Katanya mau usul, mau sampai, silahkan, tetapi dipilih. Nah, itulah maksudnya membatasi, bukan berarti tidak boleh bergaul. Tidak melawan fitrah sebagai manusia yang dikatakan zon politikan. Makanya di situ ada yang bersifat sosial. Menjenguk orang sakit, hadir jenazah, hadir dalam hal-hal yang kebaikan. Makanya kenapa penting belajar syariat agama itu? Sebagaimana perintah Allah untuk mempelajari ilmu agama menjadi kewajiban setiap muslim. Yang pertama kali adalah agar Anda memahami tentang halal dan haram. Halal haram gak cuma makan minuman, tapi perbuatan sikap. Misalnya, kita tahu khamar minuman keras haram. Narkoba apa saja bentuknya, obat-obat terlarang. Atau istilahnya nanti penyalahgunaan dan seterusnya. Zina, mencuri, merampok, maksiat dan segala macam. Secara zahir nih yang gini-gini kan termasuk urutan dosa-dosa yang besar. Dan itu orang tahu semua, sudah maklum. Kita lupa ada yang Allah haramkan. Dalam sikap apa? Bermusuhan, haram. Mencela, haram. Adu domba, haram. Sedekah dengan ria, haram. Sedekah ingin disebut, haram. Banyak yang gini-gini yang kita nggak konsentrasinya pada yang dohir-dohir. Sementara, kok itu juga haram? Iya, yang membatalkan pahala itulah yang hakikat, yang rubaso imin. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Banyak orang yang sholat malam qiyamul lail tapi tidak mendapatkan pahala. Itu kenapa? Secara syariat dia lakukan, tapi hakikatnya nggak ada pahalanya. Nonsen di sisi Allah. Naudzubillah. Sohal Sultan Sahibu Hadal Kitab Kifayatul Abdi. Nafa'ana Allah bi'ulumi wa bibarakati masyayikhi fi kutub sandan kullihim. Muslimat wal mu'minin aminatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza idza khafal wuqu' bi syubhatin au qa harama aw lidzalika aw lidzaka mumatsila. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono. Uzlah, ini tentang makna uzlah kemarin. Mengkono-mengkono sikap uzlah. Idza khafa nalikane wedi, khawatir. Opo al-wuku'u tumiba bisyubhatin kelawan syubhat. Auki atau auko ngeraksa sira haroman perkara kang haram aulidaka atau karena mengkono-mengkono ngeraksa mumasilan kang ngimbangi madani. Zakaruhun nutur ing iki bab ba'dama ing dalam sawise keterangan qoblahu ing dalam sawise ma ing dalam sadurunge ma min dzikril khosi saking nutur kang khusus ba'dal ami sawise kang umum. Idzal wuku'a nalikane tumiba fil fitani ing dalam fitnah al aidati kang balik ila dini maring agama yashmilu kang mengkuh opo al waqi'atu kedadian tumiba fi syubhati ing dalam syubhat wal haramilan ing dalam kang haram, yakni tegese wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur
iku takunu ana opo al uzlatu uzlah iku aula lebih utama idza khofa nalikane khawatir al wuku'a ing tumiba fi mali syubhatin ing dalam harta kang syubhat au mali haramin atawa harta kang haram au khofa atawa khawatir mumasilan samar mumasilan nyandingi atau mirip lima maring perkara zakaro dzukiro kang wis den tutur minasyubhati saking syubhat wal haramilan haram. Karena itulah pentingnya uzlah kemarin dalam nazum sebelumnya. Uzlah aula idza fasadiz zaman au khofa min fitanin bidinin mubtala. Uzlah menjadi lebih utama menghindari aktivitas kebanyakan orang dalam rangka menjaga diri dari perkara-perkara yang akan merusak, yaitu membatalkan niat, tujuan, menempuh jalan menuju hakikat kepada Allah. Ketika di tengah kerusakan zaman, sudah dijelaskan apa yang dimaksud kerusakan zaman. Nah, kemudian nazam sekarang adalah tentang penegasan ketika ada kekhawatiran terjerumus ke dalam hal yang syubhat atau apalagi ke dalam hal yang haram atau yang samar, kebingungan, sulit membedakan haram dan halal. Maka itulah penjelasan berikutnya adalah sesuatu yang khusus. Setelah secara umum kita bahas tentang makna uzlah secara umum. Ini masuk ke yang lebih khusus, yaitu menghindari dari fitnah-fitnah yang itu berdampak kepada agama. Di antaranya adalah syubhat dan haram yang tidak lepas atau selalu menyertai dalam kehidupan sehari-hari, baik dari makanan, minuman, atau perbuatan apa saja yang secara zahir berarti melanggar syariat, hakikatnya secara batin adalah pahalanya yang bermasalah nanti. Nah kan kita pengen diterima amal ibadahnya ya zahir ya batinnya. Ada kekhawatiran, maka itulah uzlah diutamakan, lebih utama ketika ada kekhawatiran. Berarti bentuknya antisipatif, sedia payung sebelum hujan. Jadi prepare bahasanya. Dipersiapkan betul langkah-langkah untuk menempuh jalan menuju hakikat kepada Allah. Salah satunya adalah mempersiapkan, prepare, antisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di tengah zaman yang rusak. Atau di tengah kerusakan zaman yang akan terjadi. Atau mungkin sekarang sedang terjadi. Kesulitan membedakan mana yang halal dan mana yang haram, terjerumus dalam hal-hal yang samar dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kenapa penting belajar syariat agama itu, sebagaimana perintah Allah untuk mempelajari ilmu agama menjadi kewajiban setiap muslim. Yang pertama kali adalah agar Anda memahami tentang halal dan haram. Halal haram gak cuma makan minuman, tapi perbuatan sikap. Misalnya, kita tahu khamar minuman keras haram. Narkoba apa saja bentuknya, obat-obat terlarang, atau istilahnya nanti penyalahgunaan dan seterusnya. Zina, mencuri, merampok, maksiat dan segala macam. Secara zahir nih yang gini-gini kan termasuk urutan dosa-dosa yang besar, dan itu orang tahu semua, sudah maklum. Kita lupa ada yang Allah haramkan. Dalam sikap apa? Bermusuhan, haram. Mencela, haram. Adu domba, haram. Sedekah dengan ria, haram. Sedekah ingin disebut, haram. Banyak yang gini-gini yang kita nggak konsentrasinya pada yang zahir-zahir. Sementara, kok itu juga haram? Iya, yang membatalkan pahala itulah yang hakikat, yang batin-batin, yang kita nggak kelihatan. Kok bisa Rasul mengatakan, rubba so'imin. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Banyak orang yang sholat malam qiyamul lail tapi tidak mendapatkan pahala. Itu kenapa? Secara syariat dia lakukan, tapi hakikatnya nggak ada pahalanya. Nonsen di sisi Allah. Naudzubillah. Wal ikhtilatu binasina fi jam'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fadhala. Nazam selanjutnya, wal ikhtilatu lan nyampur binasina maring sesama manusia. Fi jam'ihim dalam kumpulan nas wa jama'atin lan kumpul. Au nahwi dzalika atawa umpamane mengkono-mengkono.
ikhtilat binasina fi jam'ihim, maksudnya komunitas-komunitas, grup-grup segala macam lah kalau sekarang di medsos. Fadlan keutamaan haza utawi iki iku liman maring wong bil urfi kelawan umum wa anil munakiri lan angin mengingkari saking mengingkari ingkar qadnaha teman-teman kang den larang mutahammilan kang nanggung. Sobron maka kesabaran ala kullil adza, sobron tur sabar ala kullil adza maring tiap-tiap pilara. La yaglib aja ngelindih fi dzannihi ing dalam dugaan-dugaan usyani fi dzannihi usyanihi isyanihi maksiate man bimuhafila kelawan apa tumandang apa di tengah-tengah kehidupan itu nyampur atau bersama bersekutu berkumpul di tengah-tengah manusia dalam kumpulan-kumpulan macam-macam, komunitas-komunitas, grup-grup dan lain-lain. Yang bagi orang ini sudah merupakan suatu hal yang lumrah, umum. Ada kita diperintah untuk bersatu, memegang teguh dalam satu jamaah, satu ikatan, satu organisasi. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini sebetulnya dalam rangka apa? Bersatu dalam kebaikan. Karena kebaikan yang tidak terorganisir akan dapat dikalahkan oleh ketidakbaikan yang terorganisir. Itu kaidah. Kalau ngaji nggak diorganisir, nggak dijadwal, nggak tertib, madrasah-madrasah, pengajian-pengajian, ini tidak akan bisa istiqomah gitu. Dan itu bisa kalah dengan kumpulan-kumpulan maksiat yang terorganisir. Atau bukan maksiat aja, misalnya kegiatan lah, kegiatan di kita kan banyak, kepemudaan, ada Karang Taruna, kegiatan organisasi, kegiatan komunitas biker, apalagi komunitas fans idola-idola tertentu, fans club gitu. Tertib, acaranya rutin, reunian, touring dan lain sebagainya. Tertib, kasnya ada, solid gitu. Satu waktu ada reuni, kumpul semua unsur-unsur faktor-faktor yang bisa menunjang diusahakan sehingga terkumpullah dana dengan mudahnya gitu. Mereka mengorganisir, memanage supaya ini komunitas bisa menjalankan visi dan misi. Kalau mereka dalam hal yang mubah misalnya, apalagi dalam hal yang maksiat, ini yang mubah-mubah nih, boleh nggak boleh. Tapi ini jalan ini khusus loh. Ini lagi bicara tentang jalan khusus, trek khusus yang wayahnya harus membatasi diri. Kalau tidak, kita belum cukup kuat untuk bisa menarik banyak orang. Kemungkinan yang kelihatan adalah kita yang terbawa oleh arus. Makanya bukan tidak boleh, tetapi lebih pada menjaga. Sanggup nggak? Bisa nggak menjaga diri dari itu? Bisa. Kalau bisa silakan. Tapi karena tantangan, godaan segala macamnya berat, ya kemungkinan akan terjerumusnya lebih besar. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ketimbang saya aktif di komunitas ABCD, aktif di grup ABCD, sehingga menimbulkan madorot buat saya. Nah, dalam rangka menempuh jalan yang khusus ini, madorot gara-gara itu tadi, tinggalkan itu. Kenapa? Uzlah. Aduh, sombong cina. Kenwe sombong ke orang mah, ke jalma, ke sesama. Kalau itu dianggap sombong. Dibanding saya uzlah dari Allah, artinya jauh dari Allah gitu. Mendekat manusia menjauh dari Allah. Kan ini kebalik jadinya. Orang lebih solid pada kegiatan-kegiatan yang bersifat urf, umum, biasa, lumrah, dibanding pada hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Tujuan jalan kepada Allah salah satunya dengan ada jamaah ta'lim, majelis zikir, itu luar biasa. Maka itu yakni tegese annal ikhtilato satuhune nyampur bin nasi kelawan manusia. Sesungguhnya berbaur dengan sesama manusia. Fil jam'i ing dalam ngumpul-ngumpul wal jamaati lan kumpulan-kumpulan wa nahwi dzalika lan mengkono-mengkono umpamane mengkono-mengkono jam'i wal jamaah min musyahidil khairi setengah saking nakseni kebaikan ka iyadatil marodi kaya jenguk wong kang gering wa huduril janaizi lan hadir
takziah atau menghadiri orang yang meninggal atau ditinggal mati oleh saudara keluarganya. Hadir tuh. Wal id lan salat id, wa majlis dzikri lan majlis zikir, wal ilmi lan ilmi. Iku afdalu, iku fadlun, keutamaan, anil uzlati saking uzlah. Fama mangka ote perkara zakaro kang wisnutur katakjidi kaya batas. Kaya batas 5 maring perkara takoddama kang wis dingin min kaunil uzlati saking tingkah atau keadaan uzlah aula kang lebih utama ay mahallu sesungguhnya al ikhtilat bin nas berbaur dengan sesama manusia dalam bentuk kumpulan komunitas berkumpul berjamaah bersama-sama. Ada memang ibadah-ibadah yang harusnya dianjurkan berjamaah, memang ada banyak. Contohnya seperti menyaksikan hadir di tempat-tempat atau menghadiri sesuatu kebaikan. Ada undangan acara hataman Quran. Waduh, saya ini lagi uzlah, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Acara apa ini? Hataman Quran. Ini mah baik atuh. Ya ini samar ya antara mubah, urf, kebiasaan sama nilai di sisi syariat. Misalnya ada kegiatan kita tujuannya bagus, mempererat hubungan silaturahim antar keluarga. Kita kan nggak asing dengan istilah arisan keluarga. Arisan keluarga ini bagus nggak? Bagus. Tujuannya apa tadi? Mengeratkan hubungan silaturahim antar keluarga. Ponakan dengan misanan, saudara, kakak, adik, paman, uwa, pakde, bude, ngumpul. Semua tuh dalam rangka itu. Nah kita yang punya bekal, punya pandangan yang bagus. Ini satu tradisi, satu kebiasaan yang agar dapat nilai-nilai secara kebaikan adalah apa? Hendaklah diisi dengan acara-acara yang religi. Ya, saya juga ada ikut keluarga mertua misalnya ya. Ada ke abah tuh punya arisan apa? Keluarga rutin, kadang di Kuningan, kadang di Bekasi, kadang di rumah siapa giliran. Tapi memang saya lihat sendiri, ikutin sendiri. Datang silaturahim, ngumpul, dikenalkan ini siapa, ini siapa, ini siapa. Setelah itu apa? Tawasul. Lalu tahlil, zikir berjamaah. Habis gitu ada tausiah, pengajian. Setelah pengajian baru dikocok tuh arisan. Habis itu makan bersama. Ya kira-kira nggak jauh dari majelis taklim sebetulnya. Cuman kemasannya arisan keluarga. Yang nggak bagus apa? Diisi dengan maksiat. Ini kumpul-kumpul dalam syariat ada, dalam hal tasawuf, dalam hal menempuh jalan-jalan khusus untuk menempuh thariqat atau jalan suluk, menempuh hakikat adalah dianjurkan memang. Ngumpul-ngumpul sama manusia yang lain bersama dengan jamaah ada seperti menyaksikan kebaikan, hataman Quran. Ada acara peringatan maulid. Ngumpul kan banyak orang itu. Apa potensi maksiatnya apa? Nggak ada orang lagi maulid masa iya. Kecuali kalau emang udah niatnya nggak bagus, ngadainnya buat apa? Jangan sampai ada niat atau terselubung di balik acara itu. Jangan. Ngaji ya ngaji, maulid ya maulid. Kumpul arisan keluarga ditambahin dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Siapa di antara keluarga kita yang bagus baca Qur'annya, silahkan membacakan Qur'an disampaikan oleh ini. Wah, ternyata kita punya saudara keluarga yang baca Qur'annya bagus. Satu lagi penceramahnya, satu lagi mimpin tahlil. Wah, macam-macam. Jadi tahadus binimah, berbagi pengalaman sekaligus membangkitkan semangat ukhuwah, persaudaraan, berkekeluargaan. Menyaksikan sesuatu kebaikan seperti diantaranya iadatil marid, nengok orang sakit berjamaah bagus. Hadir takziah, menghadiri orang yang sedang kepapatenan, nyalayat cik orang nyelawat, datang ikut mandiin, menyaksikan menyolatkan ikut, ke makam dikuburkan juga ikut. Atau wal id, sholat id, idul fitri, idul adha, sholat jumat dan kemarin sudah dibahas. Wa majlis dzikri wal ilmi, majlis zikir dan majlis ilmu. Ini fadlun, ada keutamaan tersendiri. Itulah keutamaannya uzlah. Jadi orang boleh berkumpul hanya dalam hal-hal seperti ini saja. Selain ini tolong jangan. Kenapa? Tadi dalam rangka menjaga diri. Jangan apa aja grup yang di Facebook diikutin. Misalnya grup kelahiran Juni 2000 sekian ikut. Grup apalagi pecinta motor tertentu ikut, pecinta
musik ini ikut, nggak usah lah yang gitu-gitu mah gitu. Pecinta kucing misalnya, ikut, nggak usah. Dan mau ngapain atuh? Mau berbagi pengalaman. Pecinta ular, nggak usah lah yang kira-kira. Nah ini yang dicontohin kan gini. Musyahadatil khair, iadatil marid, huduril janaiz, id, majlis zikir, majlis ilmu. Jelas itu keutamaan. Fama zakarokat takid lima takodam. Ini tuh sebagai bentuk apa? Batasan-batasan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh dan tidak bolehnya tentu ada alasan. Kenapa boleh? Cing, kira-kira apa sih fadilah menghadiri orang yang meninggal, jenazah, nyelawat? Sudah tidak asing, banyak hadis meriwayatkan. Fa'tabiru bimautikum. Untuk menjadi iktibar, nambah keimanannya. Nambah semangat ibadahnya. Kenapa? Menyaksikan orang yang mati sementara kemarin kita lihat dia sehat baik-baik saja. Idza jaa ajalukum. Ketika datang ajal ternyata benar. Tidak lihat tua, muda, sakit, sehat enggak. Di jalan apa di rumah. Sedang aktivitas atau sedang diam. Macam-macam. Ada apa motif, dampak baik fadilah menjenguk orang sakit. Jelas anjurannya dalam hadis banyak. Ada lagi sholat id. Begitupun majlis zikir, majlis ilmu jelas. Ini keutamaan khusus yang begini merupakan takyid. Batasan yang boleh diikuti, boleh dilakukan oleh orang-orang yang suluk. Yang dalam pengertian ini sedang menempuh jalannya para kekasih Allah. Hendaklah engkau berkumpul hanya yang bersifat ibadah secara syariat, secara hakikat. Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Jangan dibalik. Giliran komunitas-komunitas yang lain aktif kok. Komunitas ini aktif, biker aktif, sepeda goes aktif. Apalagi komunitas pecinta tadi, peliharaan aktif. Fans club ini aktif. Giliran dalam majlis ilmu tidak aktif. Majlis zikir tidak aktif. Menjenguk orang sakit tidak. Hadir ada jenazah tidak. Menyaksikan kebaikan, ada acara maulid tidak hadir. Isra Mi'raj tidak hadir. Sholat id enggak. Taraweh boro-boro, puasa berjamaah, tidur bareng semua. Dari pagi sampai sore, namanya juga berjamaah. Ini jangan kebalik, dah. Ini tuh lagi menempuh jalan. Katanya mau usul, mau sampai. Jadi silahkan, tetapi dipilih. Nah itulah maksudnya membatasi, bukan berarti tidak boleh bergaul. Tidak melawan fitrah sebagai manusia yang dikatakan zon politik kan. Makanya di situ ada yang bersifat sosial, menjenguk orang sakit, hadir jenazah, hadir dalam hal-hal yang kebaikan. Ini sebagai bentuk pembatasan supaya bisa dipisah mana yang baik, mana yang tidak, dan berdampak positif untuk kita yang sedang menempuh jalan menuju hakikat. Ai mahallun auli waktiha kayaknya nih, ya. Tempatnya di mana, kumpulnya ngapain, itu harus dilihat dulu. Qala dawuh sapa Imam Al-Ghazali fawaidul mukhalithati utawi faidah, keutamaan, faidah, manfaat ngumpul-ngumpul, bercampur, berbaur bersama manusia iku sabun ana pitu. Ada 7 hal yang kalian harus berbaur, berkumpul dengan sesama manusia. Yang pertama, apa? Al-ula utawi kang dingin, kang pertama. Imam Ghazali mengatakan ada 7 macam pergaulan yang berfaidah untuk orang-orang yang sedang menempuh jalan hakikat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-ula utai kang pertama iku at-ta'lim wa ta'allum. At-ta'lim belajar, wa ta'allum lan mempelajari, mengajar. Artinya apa? Majlis ta'lim. Ini urutan keberapa? Pertama. Al-ula. Yang pertama adalah at-ta'lim wa ta'allum. Belajar, mengajar. Anda alim, ngajar berarti. Anda belum alim, ta'lim atau belajar. Kumpul antara al-alim wal muta'allim. Orang yang belajar dan orang yang ngajar. Orang yang mengajar dan yang diajar. Kumpul. Wahumalan utawi karone ta'lim wa ta'allum iku afdalul ibadati, ternyata utama-utamane ibadah. Jadi yang pertama yang Anda harus ikuti kumpul sama orang-orang adalah taklim wa ta'allum. Jangan kemudian menempuh jalan melaksanakan amalan-amalan sementara tidak tahu dasar
ilmunya. Nah, ini taklim itu penting. Kenapa? Itu menjadi cara, menjadi media supaya Anda mengetahui cara, ketentuan apa yang harus saya amalkan. Apakah berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas? Apakah ada ini pada zaman-zaman para ulama terdahulu? Ulama-ulama unas salafun solih? Apakah ada dasar hukum dan seterusnya? Kalau ada, bagaimana caranya, kaifiahnya? Lalu bagaimana ibadah yang bersifat hakikat ini sinkron dengan syariat yang secara umum orang melakukan semua. Sholat semua juga sholat, puasa juga semua puasa, zikir semua juga bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cara ketentuan yang benar la ilaha illallah di bibir, di lisan, lalu nyambung ke pikiran, langsung ke hati, bagian-bagiannya di mana, itu gimana caranya? Pelajari lewat apa? Taklim. Berarti ini kan menyempurnakan bahwa itu adalah afdhul ibadah, bahwa Anda harus mengikuti itu taklim. Ini boleh ngumpul-ngumpul begini. Wala yatasawwaru dzalika illa bil mukhalithah ats-tsaniyah an-naf'u linnas. La yatasawwaru lan ora gambaraken dzalika imung apa dzalika mungkono-mungkono mazkur illa bil mukhalithati angin kelawan nyampur. Artinya tidak mungkin taklim wa ta'allum dilakukan tanpa harus melalui orang lain. Harus ngumpul, harus ketemu. Nggak perlu banyak sedikitnya, tetapi ketemu orang kan. Uzlah tadi kan mengasingkan diri dari manusia. Nah sekarang saking nggak mau ketemu manusia, sampai belajar aja nggak mau. Lalu belajar baca Qurannya dari mana? Belajar ngajinya bagaimana, tajwid bagaimana, makhraj bagaimana, panjang pendek bagaimana. Mengamalkan sholat wudhu syariat yang dasarnya bagaimana. Lalu nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, lalu alasannya saya uzlah. Gimana? Jangan sampai bekipak lagi nanti. Bekipak. Hal seperti ini illa bil mukhalithah. Tidak mungkin tercapai belajar ilmu tanpa ngumpul ketemu sama orang. Pak, saya cari pesantren yang kira-kira nggak usah ada kiainya, nggak usah. Terus gimana? Selagi yang ngajarinnya orang, saya enggak. Nah, terus mau diajarin sama siapa? Nah, akhirnya memilih uzlah. Dia pergi ke tempat sepi. Ya, itulah yang kemudian rawan didatangi, dibisiki oleh bisikan-bisikan syaitan. Yang kemudian dia was-was dan seterusnya. Muncul macam-macam itu. Nah, jadi jelas alasannya ya. Kenapa harus ta'lim wa ta'allum? Karena itu adalah ibadah yang paling utama. Dan tidak mungkin terwujud belajar tanpa melalui mukhalitatin nas. Tidak mungkin tanpa ketemu guru. Datanglah ke pesantren. Dilihat. Nomor induk berapa? 0303. 0303. Ada santri sebanyak 302. Kita yang ke 303. Betul banyak orang di situ. Ini gimana saya ngumpul sama banyak? Ikan dalam rangka ta'lim. Dan seterusnya. Illa bil mukhalithati ats-tsaniyah utawi kang kaping 2. Apalagi yang boleh berkumpul dengan manusia. An-naf'u. Iku an-naf'u ngalap manfaat linnasi. Maring manusia bimalihi sebab hartane au badanihi atau badane wal intifa binnas wal intifalan ngemanfaat binnasi kelawan manusia bil kasbi kelawan kasab wal muamalatilan muamalah. Boleh berkumpul yang kedua dengan manusia lain adalah karena manfaat atau memberi manfaat kepada manusia yang lain bimalihi au badanihi. Ini berarti tentang sedekah, tentang berhubungan sosial, tentang kepedulian sosial. Saya punya hartanya maka harus saya dermakan ke orang yang membutuhkan. Saya punya tenaga maka saya harus membantu apa yang harus saya lakukan demi mencapai ridho Allah. Membantu apa? Pikiran, tenaga, ide-ide, bahkan hartanya. Itu juga berhubungan dengan sosial. Wal intifa'u binnas atau karena tujuannya memberi manfaat kepada manusia lain bil kasbi wal muamalah. Saya punya anak, punya istri, maka saya harus bekerja, harus cari uang. Lah gimana kalau nggak berusaha? Karena ini apa? Memberi manfaat bahkan kewajiban untuk memberi nafkah. Yang ketiga, asalisu utai kang kaping 3 iku at-ta'dibun didik bi ayyarudu ghairahu kelawan jenta ngasuh ghairahu ing saliyane man bahwa halu syaikhus sufiyah wa huwa lan utawi iki at-ta'dib iku halu syaikhis sufiyah
tingkah para masyayikh, orang-orang tasawuf. Wa ta'dibulan didik bi ayar tado kelawan yen riyadhah. Bi muqasatin nasi kelawan mendidik manusia bil mujahadati kelawan sungguh-sungguh fi tahammuli adzahum ing dalam nanggung pilarane manusia kasron karena mecah lin nafsi maring nafsu wa qahrun lan nahan li syahwati maring syahwat. Ada lagi yang ketiga adalah Anda berkumpul dalam rangka at-ta'dib bi ayyaraudo kelawan yen ta'arrudo riyadhah ghairahu dengan yang lain. Kita ini butuh semangat, maka cari. Semana itu sudah kemarin. Berteman dengan orang-orang yang sekiranya membangkitkan, mengajak semangat kepada taat. Harus itu. Cari kemana, ketemunya di mana. Siapa yang bisa membuat saya menjadi istiqomah, semangat, taat. Cari. Termasuk di dalamnya adalah apa? Riyadhah, karena kerasnya hati setiap kita, maka perlu dilakukan mujahadah. Fitahammuli adzahum, kasron, memecah, menghalangi, meluluhkan jiwa yang keras, juga mengerahkan segala kekuatan untuk menahan syahwat. Bagaimana caranya? Bila perlu datang kemana, ketemu siapa, maka itulah kemudian kita mendapatkan pendidikan dari orang yang memberikan ajaran, bahkan membimbing juga menuntun. Sebutlah dengan murabbi, mursyid, ustadz, kiai, ajengan, semua. Itu perlu kita pertemui. Yang keempat, ar-rabi'atu al-isti'nas wal inas wa hadza mustahabun. Yang keempat adalah isti'nas, gawe seneng. Wal inasilan menyenangkan. Wa hadza lan utawi iki iku mustahabun den sunnahaken fima ing dalam perkara. Idza kana nalikane ana li amri dini, karena urusan agama kal ansi kaya senang bil masyaihi, nyenangkan atau menyenangkan bil masyaihi kelawan piro-piro guru al mulazimina kang pada lazim istiqomah sama takwa ing menyampaikan ketakwaan. Ada lagi, ya ini dalam bentuk apa? Di samping kita ngumpul juga silaturahim, juga takziman. Adalah aring-aring, maksudnya memberi senang, idkholus surur, menyenangkan dan memberi senang, itu adalah anjuran. Dalam rangka apa? Ini urusan agama, seperti memberi senang, menyenangkan para guru-guru yang mulazimin, sumata taqwa. Terus membimbing kita dalam ketakwaan. Nah, ini juga harus berkumpul silaturahim dan seterusnya. Al-khamisatu utawi kang 5 iku nailus sawabi. Iku nailus sawabi merkoleh pahala bi huduril janaizi kelawan hadir maring janazah wa iyadatil maridi lan jenguk wong kang gering wa huduril idaini lan hadir salat id loro idul fitri lan idul adha wa amma huduril jum'ati lan anapun utawi hadir jumat fala budda mangka mesti minhu saking huduril jumat wa hudurul jamaati lan hadir salat jamaah fi sairi sholawati ing dalam sekarina piro-piro salat la rukhsata kang ora ana rukhsah iku tetep fitarkihi ing dalam ninggalakan sholat aidon halemaning illa li khaufin angin karena khawatir dororin kekhawatiran yang memberi madorot yukawi mukang den jenengakan ma ing perkara yakutu kang kuat min fadilati yakutu kang pot min fadilatil jamaati ing dalam keutamaane jamaah wa yazidulan nambahi alaihi ing atase pahala. Yang keberapa? 5 adalah mencari pahala. Caranya gimana? Hadir, datang ketika ada yang meninggal, yaitu nyelawat, menjenguk orang sakit, hadir ikut sholat idul fitri, idul adha. Adapun sholat jumat hadir labudda, maka ini harus. Jumat nggak bisa enggak, karena harus berjamaah. Berdemikian juga dalam sholat-sholat 5 waktu, la rukhsata fi tarkihi aidon. Yang lagi jenguk itu anak, bapaknya itu datang. Kecuali ada kekhawatiran. Nah ini keutamaan sholat berjamaah jelas sudah tidak diragukan, juga menambah-nambah pahala. Ini hadir, ngumpul, ikhtilat binnas, bercampur, berbaur, bergaul dengan manusia, ada kaidah, ada tuntunan yang jelas, yang pasti. Dengan siapa, dalam rangka apa, saya harus berkumpul. Dilihat dari situ, aspeknya aspek apa nih? Unsurnya unsur apa nih? Asa di satu utawi yang ke-6, ada berapa semuanya tadi? Ada
7. Ini yang keenam. Yang keenam adalah at-tawadu'u iku tawadu fa innahu mangka satuhune kelakuan iku min afdulil maqamati ini setengah saking keutamane makom layak diru ora mampu alaihi ngates tawadu fil wahdati ing dalam deweki qad yakunu lan teman-teman ana opo al kibru sombong sababan jadi sebab fi ikhtiaril uzlati ing dalam usaha uzlah. Yang keenam adalah Anda bertawadu. Jadi boleh kumpul bersama manusia lain dalam rangka apa? Anda bisa membuktikan apakah Anda sudah bisa tawadu di hadapan manusia. Karena apa? Tawadu merupakan derajat yang paling tinggi, derajat yang paling utama, dan tidak mungkin tawadu bisa diraih kalau Anda seorang diri. Mau tawadunya gimana? Kan kelihatan ketika berkumpul sama orang. Alim dia itu, tapi nggak menunjukkan kealimannya. Soleh dia itu, tapi tidak menunjukkan kesolehannya. Kaya, tapi tidak menunjukkan kekayaannya. Bahkan dia betul-betul merasa dirinya tidak berharga, tidak bernilai, tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa menunjukkan sikap tawadu kalau dianya menyendiri? Abdi mah tawadu. Nggak ada yang setawadu saya. Iya, karena nggak ada orang lain selain dia. Tinggalnya di mana? Itu yang penting. Kemudian yang ketujuh adalah at-tajarub fa innaha tustafadu minal mukhalitati lil khalqi. Minal mukhalitati saking nyampuri lil khalqi maring makhluk wa majari ahwalihim lan gon lumakuni tingkahe makhluk wal aklan akal al-ghazizi al-azizi apa? Al-ghorizi laisa kafian ora cukup tafahumi masolihiddin ing dalam memahami kemaslahatane agama wa dunya dan dunya wa inna malan saanging pestine utawi tufiduha maidai ing tajribah wal mumarisah intaha. Yang ketujuh adalah at-tajarub fa innaha tustafadu minal mukhalitatil lil khalqi. Ini memberi faidahnya apa? Memberi faidah ketika bercampur dengan makhluk, kemudian mengikuti kehidupan, artinya menyaksikan kehidupan mereka. Wal aqlu al-ghorizi laisa kafian fi tafahumi masalihi fi tafahumi masalihid din wa dunya. At-tajribah wal mamarisah. Itu artinya berbaur dengan orang dalam rangka apa? Ya ini latihan, melihat. Saya sudah belajar sabar. Coba berbaur ketika melihat orang yang sabar seperti apa sih? Saya sudah warok. Coba lihat ketemu orang yang warok tuh kayak gimana. Saya sudah paham zuhud. Ketemulah sama yang dianggap kita zuhud itu gimana. Coba latihan. Dan itu tidak hanya cukup teoritis. Tapi tidak cukup memahami teorinya saja maksudnya. Tetapi harus dengan ujian. Diuji. Bertemu dengan banyak orang. Sehingga di situ kita akan banyak mempelajari. Maka pemahaman itu menjadi maslahat untuk kita. Oh, ternyata inilah secara teori yang kita dapatkan dalam ilmu, dalam ta'lim, dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bagaimana melihat tingkah perilaku orang lain menjadi pelajaran buat kita. Itu dalam rangka uzlah tadi. Ini 7 hal kumpul-kumpul ikhtilati bin nas yang dianjurkan oleh siapa? Imam Al-Ghazali. Bagaimana berkumpul hanya dalam batas-batas tertentu yang dibenarkan secara syariat menurut para arifin. Intahwis tutug summa annan nazimi maka kari-kari satuhune wong kang nazomaken qayyadam batasi tafdilil ikhtilat ing keutamaan ikhtilat bercampur al uzlati ngatasi uzlah biqaulihi kelawan ungkapan tadi hadza yang tadi itu yakni anna mahalla kauni ikhtilatin nasi satuhune gon nyampuri manusia fima ing dalam perkara zakaruhu kang nutur ing ikhtilat mufaddalan karena ngungguli alal uzlati keutamaan ing atase uzlah fiman serta wong lahu kadue man qudratun ukuran al amri ing atase perkara bil ma'ruf al amri ing atase perintah bil ma'ruf kelawan kang baik wan nahyulan ngelarang anil mungkari saking perkara kang mungkar ma'at tahammuli serta nenanggung nekenaken wasobrilan sabar ala mayusibahu
alamangen seperkara yusibahu kan ngenani ing wong ing marupane perkara ada kang pilara adal kholki pilarane makhluk lahu maring man bisa babi amrihi kelawan sebab perkara neman wanahihi bisa babi amrihi kelawan sebab perintah ing ma'ruf wanahihi lan ngelarang nyegah ing larangan. Ini dalam rangka apa? Bukan membatasi agar tidak bergaul dengan manusia, tetapi lagi-lagi tadi membatasi dari hal yang mana perintah, mana larangan. Supaya apa? Lebih terjaga berbaur dengan manusia. Nanti dasarnya apa? Adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira manfaat, maka tidak ada salahnya. Harus memberi manfaat kepada orang lain, atau kita tidak memberi manfaat maka kita mengambil manfaat dari orang lain. Itu maksudnya. Qala dawu sapa Allah taala hikayatun ceritaan Luqman akimi sholata akimi jenengaken sira as-sholata ing salat wa'mur lan perintah sira bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf wan halan nyegah sira anil mungkari saking perkara kang munkar wasbir lan sabar sira alama ingat saya perkara asobaka kangenan ing sira anna dzalika satuhune mengkono-mengkono kelakuan amalan tadi aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir alama asobak min azmil umur saking agung-agungnya perkara wa ma'aghalabati dzannihi lan serta ngelindih panyanane man Allah yahsila sehingga ora hasil minhu saking amalan isyana minhu saking umur isyana fi isyan apa isyanun apa ngeraksa fil mahafili ing dalam tujuan ai majalisin nas fil mahafil ing dalam panggonan ai majalisin nas ing atase majlis manusia kumpulan manusia. Itu ada pesan aqimis shalah dirikanlah salat wa'mur bil ma'ruf perintahkan kepada kebaikan cegahlah daripada kemungkaran sabarlah atas apa yang menimpamu sesungguhnya hal-hal semacam ini salat didirikan istiqomah perintah pada kebaikan larang cegah kepada kemungkaran sabar atas apa yang menimpa dirimu ini sesungguhnya perkara-perkara yang luar biasa jika engkau bisa menghadapi ini semua dengan penuh kesadaran dan kesabaran maka ini termasuk amalan yang agung wa ma'aghalabati dzannihi dan ini sudah cukup untuk menjadi batasan, menjadi ukuran supaya dugaan-dugaan itu hilang. Apakah sampai atau tidak melalui kumpulan-kumpulan jamaah, majlis-majlis bersama manusia lain, ini mendampak atau berdampak kepada kita sampai kepada Allah atau justru akan menjauh daripada Allah. Jadi lihat-lihat mau ngumpul di mana, pilih-pilih. I'rab. Lakin yakulul ba'du. Nah, ini selanjutnya setelah i'rab. Lakin tetapi yakulu ngucap sapa al ba'du sebagian min mutaakhirin saking min mutaakhiril fudola saking para ulama-ulama mutaakhirin. Uzlatun utawi uzlah dzaz zamani mufaddola kang duweni zaman pada waktunya mufaddola dadi unggul idza nadira nalikane nampak pertela nadiro jarang hakon kebenaran khallu maka menyepi mahafila ing majlis-majlis manusia an hubatin fandur maka ningali sira linafsika maring awak dheweke sira akilan hale wong kang pinter wong kang cerdas. Tetapi banyak mengatakan sebagian para ulama-ulama terkemuka bahwa uzlah itu pada saatnya menjadi penting ketika apa? Sudah mulai jarangnya kebaikan yang benar, sesuatu yang hak sudah mulai tertutup dengan yang batil, maka Anda kesulitan untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan, di dalam uzlah menempuh jalan menuju Allah. Maka bagaimana? Fandur li nafsika akilan. Coba bertimbang dirinya masing-masing. Pikirkan baik-baik karena engkau seorang yang cerdas. Secara akal, secara ilmu, secara iman, coba pikirkan baik-baik bagaimana Anda uzlah di tengah kerusakan zaman. Jadi gitu, sudah tahu ini, sudah paham betul. Bagaimana uzlah apa hanya berlaku pada saat zaman dulu? Tidak ada kendaraan canggih, tidak ada teknologi, tidak ada listrik, tidak ada media sosial, tidak ada macam-macam kayak sekarang. Tapi ini berlaku. Bagaimana caranya? Itu Anda pikirkan baik-baik. Sebagai orang yang berakal, cerdas, akal secara intelektual,
juga secara spiritual. Lama dzakara sumangsane nutur opo annal ikhtilat. Satuhune nyampur li ajli jam'i karena arah ngumpul wal jama'atilan perkumpulan mufaddalun gon utama alal uzlati ing atase uzlah bil qayyidina sabikina kelawan batasan-batasan kang wis dingin istadrokan nemu akan sira wa qala lan dawuh inna ba'dul fudala satuhune sebagian para ulama-ulama terkemuka yaqulu dawuh sapa fudala ulama-ulama terkemuka atau orang-orang mulia yang memiliki keutamaan. Innahu satune kelakuan fi hadzal zamani ing dalam ikilah zaman al uzlatu utawi uzlah mufaddalatun unggul atawa diutamakan mutlakon hale mutlak walau fi mujami'il khair lan senajan ing dalam kumpulan kang baik-baik li'annahu karena satune kelakuan yang duru jarang fi hadzal zaman ing dalam zaman khullu mangka menyepi al mahafila ing saking gon majlis ngumpul-ngumpul anil ma'asi saking maksiat wa dzalikalan utai mengkono-mengkono mazkur ka Syekh Samsuddin Al-Karmani sebagaimana Syekh Samsuddin Al-Karmani fa innahu mangka satune Syekh iku kala dawuh sapa Syekh Al-Mukhtaru kang den pilih Al-Mukhtaru tawi kang den pilih fi ahdina ing dalam mangsane kita tafdilul inizali utamane uzlah linuduri khalwil mahafil karena jarangnya menyepi dari majlis-majlis kumpul-kumpul anil ma'asi saking maksiat. Wakal Imam Abi Hamid Al-Ghazali atau seperti juga Imam Abi Hamid Al-Ghazali fa innahu mangka satune beliau Imam Abi Hamid iku kana ana sapa Abi Hamid Al-Ghazali iku mutazilan wong kang uzlah ihda asyarata sanatan ing waktu ihda 1 asyarata 11 tahun minha saking uzlah sanatani 2 tahun minha iku setengah saking ihda asyara sanatan. Ada Abi Hamid Al-Ghazali uzlah selama 11 tahun. Di antaranya sanatani 2 tahun fi manarati masjidin ing dalam menara masjid Dimashq. Uzlahnya di mana? Di menara masjid Damaskus. Di Damaskus. Ya, Dimashq itu Damaskus. Syria. Di Manaroh. Kalau di sana dulu itu tempat nyimpan api yang sudah ditinggalkan oleh Majusi. Jadi enggak di gua-gua tapi di tempat yang sudah tidak ditempatin. Uzlah. Di mana dia? Di gedung DPR. Gedung DPR tapi di gudangnya gitu maksudnya ya. Yang di situ tempat berkas-berkas gitu. Di mana tempat yang kira-kira bisa uzlah? Ini nanti contoh-contoh nih. Ini kan contoh-contoh para imam-imam dulu juga. Mereka sudah punya keutamaan-keutamaan melakukan juga uzlah. Kapan nanti disampaikan. Nah kemudian apalagi di Manarah Masjid Dimashq wa ka Syekh Najmuddin Al-Asbihani. Syekh Najmuddin lain lagi caranya. Fa innahu maka satuhune Syekh Najmuddin Al-Asbihani kana ana sapa Syekh iku yusolli salat sapa Syekh muddata fauqi jabali Abi Kubais. Salat sapa Syekh Najmuddin Al-Asbihani muddata fauqi jabalin. Muddatun tahun atau mangsa. Salatnya di mana? Fauqa jabali Abi Kubais di atas gunung Kubais. Muktadian hale wong kang nyepi bil imami kelawan hale nganut. Muktadian hale mengikuti bil imami kelawan imam muqallidan kang den ikuti li ba'dil madhahibi maring sebagiane madhab wa hikayatin lan pira-pira cerita al-masyayikh wa hikayatil masyayikh lan ceritane riwayat-riwayat para masyayikh fidzalika ing dalam mengkono-mengkono uzlah tatulu kang dawa panjang bil jumlah tikalan jumlah faqad qala maka teman-teman dawuh sapa asyuyukhul muqtadi pira-pira syekh kang den ikuti bihim mereka min wajdi kublatin man sapane wong wajada kang nemu kiblatan ing kiblat fi makanin dalam tempat au syai'in makhsusin au syai'in atawa sesuatu makhsusin kang den khususaken fal yalzimhu mangka netepaken sira ing makan au syai'in makhsus. Macam-macam cara sebagaimana disebutkan campur kumpul berbaur dengan manusia tujuan untuk berjamaah atau ngumpul-ngumpul apa saja dalam rangka uzlah dibatasi oleh orang-orang terdahulu supaya apa? Engkau mendapatkan tujuan yang engkau cita-citakan. Sebagian melakukan apa? Orang-orang para arifin terdahulu
salah satunya uzlah lebih utama, mutlak. Dalam keadaan apa? Dalam zaman ini dulu ya, bilangnya dulu, tapi zaman ini maksudnya dulu. Kalau sekarang berarti apa lagi maksudnya? Kalau dulu bilang uzlah lebih utama di zaman ini, dulu maksudnya. Walau fi mujami'il khair, bahkan dalam kumpulan-kumpulan yang baik saja dihindari. Kenapa? Ya itu dulu loh. Sekarang takziah, tadi contohnya kan takziah, harus ngumpul kan? Takziah. Apa sih orang yang dilakukan ketika nyelawat? Satu, turut berduka cita. Yang kedua, turut mendoakan. Harusnya kan? Minimal baca Yasin, baca Quran, di situ duduk. Ada sedikit apa banyak? Saya nggak tahu. Datang nyelawat, ke situ datang. Assalamualaikum, salaman. Ada kopi. Bikin kopi. Di depan nongkrong rokok. Ngobrol sana, tawa-tawa. Nah, ini yang dihindari maksudnya. Padahal itu perkara baik apa buruk? Baik. Kan harus tadi ziarah, nyelawat bagus. Kenapa itu yang terjadi? Nah, makanya ulama-ulama dulu termasuk perkara yang baik ketika di situ potensinya bermaksiat dihindari. Lebih utama kenapa? Sudah melenceng daripada tujuan takziah. Ada lagi majelis ilmu. Grup majelis taklim. Di dalam grup ini ada apa di Facebook, di WhatsApp atau di apa, kumpul di majelis taklim, terjadi perdebatan yang tidak jelas arahnya kemana. Saling membuli, saling menghina, nggak selesai di majelis, di grup diteruskan. Terus, ini baik bukan nih perkumpulan di majelis taklim? Baik nggak? Baik, tinggalkan. Buat apa? Hakikat tujuan taklim tadi apa? Afdhalul ibadah. Dari situ Anda tahu cara-cara beribadah. Lalu diisi dengan modus-modus macam-macam. Mimiti nama gampang. Awalnya cuma ngomongin mau bikin apa? Kalau ada majelis biasanya bikin apa dulu? Seragam. Silakan desain yang punya keahlian desain. Yang satu enggak cocok. Nah, bagusnya begini. Lu tahu apa? Gue mah dulu di desainer dulu. Iya, tapi kayaknya enggak cocok nih. Ya kan gue yang ditugasin. Ribut gara-gara seragamnya belum bikin, bahannya belum beli, patungannya belum mulai, ngajinya bubar. Gara-gara apa? Tinggalkan. Gak usah ngumpul-ngumpul begitu. Buat apa? Ya nggak? Pengennya tuh seragam biar kelihatan, nanti foto bareng, selfie keren, komunitas. Ditimbulkan apa? Formalitas-formalitasnya. Bikin benderanya, bikin namanya, motornya tempel stiker yang sama, Majelis Taklim An-Nur. Satu parkir di warteg sana, satu di warkop sana, satu di Kalibata, satu di Kalimalang. Ada stempelnya Majelis Taklim An-Nur. Coba. Buat apa ribut? Ah ini Majelis Taklim bagus. Tapi ketika sudah begitu, tinggalkan. Ini ulama dulu sangat menjaga. Majelis yang baik, sholat berjamaah bagus. Habis sholat ada aja yang diomongin. Apa itu ghibah, apa itu menghina, merendahkan, ada aja yang diomongin apa gitu. Barusan sholat, bicara yang bukan urusan akhirat di dalam masjid 40 tahun, ibadah tertolak. Itu populer. Tapi kan tidak dianggap gimana, biasa aja. Kenapa? Berarti orang semua, hampir kebanyakan orang sudah menganggap itu hal yang lumrah dan biasa. Jadi setiap sudah ada kumpulan majelis atau apa, yang pertama kali dipikirkan bagaimana bikin seragam yang unik. Bagaimana supaya sama semua. Yang dipikirkan itunya formal-formalnya. Padahal esensinya, tujuan adanya ngaji itu tadi balik lagi. Afdhalul ibadat. Yang kedua, tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu tanpa dikumpulkan dalam majelis ilmu. Tujuannya belajar untuk menjadi tahu supaya paham betul kaifiah dalam ibadah yang harus kita amalkan. Tapi rusak gara-gara hal-hal semacam itu, tinggalkan. Cari lagi gurunya, cari lagi majelis yang bagus, yang lebih bagus, yang terhindar daripada begitu-begitu. Mereka menghindari itu. Di antaranya Syekh Samsuddin Al-Karmani, apa yang dilakukan? Fi ahdina tafdulul al-inizal. Jelas mutlak harus uzlah katanya di saat-saat seperti itu. Cari selagi masih ada, cari yang seperti itu. Yang murni tujuannya kalau ngaji-ngaji, majelis zikir ya zikir, majelis ilmu ya majelis ilmu. Jangan dicampur-campur dengan yang lain. Ini menghindari maksiat-maksiat. Lupa maksiat, jangan minuman keras, berjudi, berzina saja. Itu tidak. Bermusuhan adalah maksiat. Memfitnah juga maksiat.
Berbicara yang menyinggung, menyakiti orang juga maksiat, dan seterusnya. Imam Abi Hamid Al-Ghazali juga mengatakan, ihda asyaratu sanatan, berapa tahun? 11 tahun uzlah. Yang 2 tahun fi manarati masjid. Ada pernah 2 tahun dari 11 tahun itu tinggal di menara masjid. Enggak turun-turun. 2 tahun. Turun wudhu ke atas sholat. Enggak bergaul sama manusia. Siapa ini yang melakukan? Abi Hamid Al-Ghazali. Ya. Jadi siapa yang melakukan seperti itu? Tinggal di atas menara selama 2 tahun. Total uzlahnya selama 11 tahun. Menyendiri. Tidak ketemu orang. Siapa? Abi Hamid Al-Ghazali. Kira-kira udah baca kitab Safinah apa belum? Kira-kira? Udah ngerti nggak kaifiah sholat ibadahnya? Baca Qurannya sudah bisa. Udah banyak hadis yang hafal. Ribuan. Sudah ulama besar kan? Silakan. Yang melakukan seperti ini tuh Abi Hamid Al-Ghazali. Lo ingat siapa yang melakukan itu? Jangan salah. Nah, berarti kira-kira nih saya udah bisa nggak wudhu yang benar? Bisa. Sholat niat salat rukun bisa? Bisa. Cara zikir yang benar bisa? Bisa. Kalimat-kalimat zikiran amalan yang harus lakukan? Bisa. Cara mendapatkan makan yang halal, kemudian mengusahakan yang halal dan didermakan kepada yang halal? Bisa. Faham nggak tentang agama? Faham. Saya uzlah. Nggak ada masalah. Ya? Siap. Kalau saya tanya, udah siap belum Bang Malik? Kang, saya tinggalin istri saya, katanya saya dalam mereka uzlah. Saya curiga. Bukan ditinggalin, memang gilir. Herei. Kalau sudah merasa mampu, ya ini contohkan sama para. Silakan mau ngikut siapa? Karena beliau juga mengikuti para pendahulu. Siapa yang pendahulunya? Di situ dikatakan. Sebagian juga mengatakan Syekh Najbuddin Al-Asbihani yusolli muddata fauqi jabali Abi Kubais. Ada yang tinggalnya di Jabal Abi Kubais. Itu gunung itu. Di atas puncak gunung. Silakan. Siapa? Syekh Najbuddin Al-Asbihani. Kira-kira sudah bisa wudunya, sholatnya. Ya sudah selesai fikihnya. Sudah selesai syariatnya. Silakan. Ambil, cari pilihan. Ya kalau belum, makanya tadi belajar. Setelah belajar silahkan pilih. Di usia-usia sudah lanjut sudah. Bahkan dalam usia-usia muda. Karena alimnya prematur. Kita kan telat. Kalau prematur cepat. Kalau telat apa? Ngayai lah. Ngayai. Kudu nama umur 20 tahun itu sudah alim gitu maksudnya. 20 tahun itu sudah hafal 2000 hadis gitu. Sudah hafal berapa juz Quran. Ini kan kita belum sudah lewat 20. Berarti ngayai. Nah beliau-beliau ini uzlah di masa-masa muda loh. Di saat-saat kermemujuhna. Bela kesenteng ya. Buta tulang, buta daging pokoknya. Kermemujuhna gagah. Uzlah coba. Nah itulah hebatnya para ulama-ulama. Nah kita berarti tidak ada kesempatan. Silakan. Uzlah di tengah zaman seperti ini. Maka tadi. Fanzur li nafsika akilan. Coba pikirkan, renungkan baik-baik olehmu. Sebagai seorang yang cerdas. Cerdas apanya? Akalnya, spiritualnya. Zahirnya, batinnya. Ada juga yang dilakukan oleh siapa lagi? Nah, ini dilakukan kenapa? Karena apa? Muqtadiyan bil imam muqallidan li ba'dil madzahib. Mengikuti para pendahulunya. Dan diceritakan oleh para guru-guru terdahulu. Bil jumlati faqad qala asy-syuyukh al-muqtadi. Para syekh, para guru-guru terdahulu mengatakan. Min fi makanin ausyain maksusatin falyalzimhu. Intinya, siapa orang yang menemukan ketenangan dalam uzlahnya, maka tentukan tempatnya atau amalannya, kondisi situasinya, diciptakan suasananya supaya kita bisa mencapai titik maksimal makna esensi daripada uzlah. Punya Pak TV saya punya HP Pak, saya punya wifi, saya punya mobil, punya motor, punya rumah, saya mau uzlah, gimana caranya? Makanya dalam satu keterangan hadis, Abdul Muhajir, sebaik-baik orang hijrah adalah man hajaro an ma nahallahu anhu. Dia pindah dari satu keadaan yang dilarang oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Ada media sosial, telepon, kembalikan kepada fungsi utamanya. Untuk alat komunikasi. Tidak putus silaturahim dengan kampung. Bisa nggak telepon tuh nggak dibawa gitu kita. Ini saya ngasih tips barangkali nanti kepikiran juga ya. Nah, kalau kerja buka HP nggak kerja. Pegang HP. Ada kepentingan nggak di kerjaan dengan HP? Hubungannya kerjaan Bang Holik dengan HP?
Sebagian ada. Komunikasi antara gudang produksi. Oh, gudang produksi. Nggak ada Roger gitu apa? Roger Gade gitu. Nggak ada. Kalau ada pakai berarti. Nah, anggaplah begini mas saya. Kerjaan berarti butuh buat kerjaan. Selain itu kan nggak ada kebutuhan kan. Pulang ke rumah terus istirahat kan. Tuh HP digantung, disimpan di tempat klek gitu. Kayak dulu ada telepon kan. Dulu kan teleponnya nempel tuh, nggak bisa dibawa-bawa, nggak bisa update status kan dulu. Pakai yang gitu ada. Ada huruf. Ada hurufnya tapi nggak pernah dibikin macam-macam. Sudah simpan, ngasih tahu. Ayo berangkat ngaji, selesai. Simpan. Kan kadang, bukan kadang, memang sulitnya uzlah di zaman ini. Makanya fasilitas tadi apa harus saya buang semua? Sudah kita bahas di awal. Saya nggak mau kerja, nggak mau hubungan sama orang, salah dong. Apalagi kita punya kewajiban bekerja. Tapi manfaatkan semua itu yang arahnya sama, satu jalur. Mobil, motor sama, arahnya sama. Tujuan punya motor, punya mobil, punya rumah, punya HP, punya TV, fasilitas itu buat apa? Sama tujuannya ke sana. Sekiranya tidak ada manfaat, tidak ada faidah, tidak ada yang saya butuhkan, simpan aja HP ditaruh. Di mana kita buat penyimpanan HP? Gantungan, klak begitu. Ada telepon penting nih, angkat. Ya, Waalaikumsalam, taruh lagi. Ini tuh masalahnya kan dibawa-bawa. Itu, ya ini kan real. Fakta sekarang kita, saya nggak ada perlu, nggak ada apa padahal bukain kunci, balik lagi, kembali, set, balik lagi, lihat begini, balik lagi, taruh lagi, ngobrol sebentar, sambil dengar orang ngobrol iseng buka lagi kuncinya, nggak ngapa-ngapain padahal. Kenapa sih? Kenapa sih? Betapa mereka tuh menghindari karena hal-hal bahkan yang baik saja dihindari. Kita kan masih belum bisa begitu. Boleh silakan uzlah seperti juga para pendahulu, para arifin mereka melakukan itu. Al-i'rab, kemudian nazam berikutnya. Satu nazam lagi. Kulul ma'asi, tiap-tiap maksiat karya kaya ria wa kagibatin lan kaya gibah au nahwi dzalik atau umpamane mengkono-mengkono ma'asi arya wal gibah bihtilatika karena sebab nyampuri sira ing menusa haslan akibat, merupakan akibat. Dari hasil atau akibat. Pernah kan saya cerita ada orang yang Rasul ceritakan satu majelis di tempat masjid, tiba-tiba Rasul bilang kepada jamaah, kalian saksikan sebentar lagi ada orang datang ke sini dan dia adalah ahli surga. Dilihatlah orang, singkat cerita, kumuh, lusuh, sandalnya ditenteng. Datang ke situ, nggak ngomong nggak apa, langsung ikut sholat. Setelah sholat langsung pulang. Diikuti sampai di rumah, tidak ada amalan-amalannya spesial khusus. Malamnya tidak ada, siang tidak ada, pagi tidak ada, sampai nginep lah pura-pura musafir kehabisan bekal. Maksudnya mau ngintip. Ternyata sampai besok paginya ditanya, Pak, saya mohon maaf karena kemarin saya berbohong sebagai musafir, padahal saya bukan. Cuma karena Rasul mengatakan bahwa ketika kami berdua banyak di majelis di masjid itu kumpul, Rasul bilang, nanti kalian lihat ada seseorang datang dan dia adalah ahli surga. Saya perhatikan gak ada yang datang kecuali Bapak. Nah, Bapak itu datang persis seperti yang Rasul bilang itu, datang dia ahli surga. Saya kan penasaran, ahli surganya itu kenapa? Ada amal apa yang Bapak lakukan yang kami tidak tahu? Itu kan gak jawab, diem aja. Kami perhatikan Bapak malam sholat dari Isya sampai subuh gitu, barangkali sholat semua. Enggak. Baca Quran hatam berapa kali semua? Enggak. Zikir? Enggak. Bapak biasa aja sholat selesai, kerja cari kayu, terus Bapak pulang, terus ganti pakaian, sholat lagi. Apa jawabannya? Saya tidak pernah membicarakan tentang siapapun. Kenapa? Karena saya tidak kenal siapa-siapa. Apa yang mau saya ceritain? Maka dalam nazam ini keren. Kullul ma'asi karya wal ghibah au nahwi dzalik bihtilatika haslan. Jadi engkau ghibah, engkau ria karena engkau bercampur dengan manusia. Sok, lamun di Leuweung, tadi di puncak Gunung Kubais, kalau sekarang di Gunung Salak, rek ria kumaha tuh dan ninggal teh mau.
Sok tinggal khusus zikir teh kumaha yang lihat kan ular, kerbau gitu, jangkrik tiap hari ngeliatin kita sholat. Apa ada pengaruhnya buat kita? Supaya lebih baik semangat. Anu ayam mendederak deg 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 deg. Kasihanan, usuk. Jadi ada jalan mudah menuju surga dengan cara apa? Tidak mengenal siapa-siapa. Aduh, kagok Pak. Kalau ngaji ini sebelum nikah mah saya meureun moal jadi nikah. Kan ayeuna mah geus nikah. Kumaha atunya? Ah, berarti jangan yang itu pakainya. Masih ada jalan. Masih. Nah, yang belum nikah kira-kira itu bener mah mending tong nikah gitu maksudnya. Tapi kalau ternyata nikah menjadikan kita sempurna menuju hakikat, maka nikah lebih bagus. Kira-kira, nah ini mah, misalnya tadinya orangnya keras, setelah menikah jadi lembut gitu. Tapi kalau setelah menikah sarua mending entong. Jadi ada manfaat, ada faidah setelah menikah, tanggung jawabnya lain, nilai ibadahnya juga di sisi Allah bertambah. Yang penting apa tadi? Unsur-unsur masalah-masalah tadi supaya jadi pendukung supaya kita bisa menempuh jalan hakikat kepada Allah. Didukung dengan fasilitas. Maka pola pikirnya, pijakannya bukan lagi harus menyendiri, tetapi apa? Saya punya istri. Saya harus jadikan istri saya kendaraan supaya saya lebih mudah jalan menuju Allah, menambah nilai-nilai pahala. Saya nggak punya murid, dari mana saya bisa mengajar orang? Tapi saya punya istri, saya ajarkan istri saya. Dari situ saya dapat pahala sebagai guru. Gitu. Nanti punya anak, saya ngajar anak Iqra, Safinah, baca Quran, baca Iqra. Dari situ saya dapat pahala mengajar jariah ilmu yang tidak putus dari wasilah punya anak. Gitu. Saya punya perusahaan, punya karyawan. Dulu ada karyawan yang nggak ibadah, yang nggak sholat. Sekarang pas kerja di tempat saya wajibkan semua sholat. Dan kalau tidak sholat ada konsekuensinya. Gitu. Itu dampak positif kan semua. Nah jadi jalan. Jangan kemudian ada bos kemudian ngaji kitab ini, besoknya dipecat-pecatin. Saya mau tutup aja perusahaan karena saya pengen mendekat kepada Allah. Saya mau uzlah. Perusahaan gimana Pak? Disedekahin aja. Jangan, lumayan. Oh berarti belum bisa zuhud. Uzlah pengen tapi zuhud belum bisa. Ya sudah nggak ketemu. Pokoknya 9 wasiat harus paket. Pak saya mau ambil salah satu. Enggak. 9 harus dijalankan semua. Apal enggak? Ya minimal apal lah namanya dulu istilahnya. Jadi, nah ingat-ingat tak? Tobat. Yang ini selesai belum? Udah. Udah selesai belum tobat? Udah terima belum? Belum. Enggak tahu. Itu kan mau tobat. Terima jeung intinya kan enggak tahu nih. Nah, di sini aja masih susah ya mau ninggal yang keduanya nih. Terus yang kedua lah enggak apa-apa kita rada ngebut. Kona? Udah bisa sekarang konaah nerima. Jadi kalau nggak maksimal tuh hasilnya nggak apa-apa gitu kan. Nah pelan-pelan. Yang ketiga zuhud. Sudah mulai pilih-pilih gitu maksudnya. Ya zuhud itu apa sih? Zuhud itu apa? Tidak mencintai dunia. Artinya dapat banyak, dapat sedikit, terima tadi konaah. Kemudian suka tidak suka, kalau memang Allah tidak menghendaki, tidak kecewa, zuhud kan bae da beren lain bagian orang. Terus yang keempat, berarti ta'li apa namanya, menjaga syariat, belajar lagi dijalanin, sholat puasa hajinya dijalankan di saat-saat haji ya kalau mampu, semua amalkan. Yang kelima, menjaga sunnah, al-muhafadzatu ala sunnah. Yang keenam, tawakal. Sudah ya, mau nggak mau kan ya tawakal mah, kalau nggak mau, kalau nggak tawakal gimana. Terus yang ketujuh, ikhlas, berusaha ikhlas, jangan kecewa, dipuji nggak dipuji sama, dalillahi ta'ala judulnya lagi. 8, uzlah. Ini yang ke-8 tah? Uzlah. Nah sekarang uzlah pengertiannya tadi. Yang ke-9 apa sih? Hifdzul auqat. Nanti abis ini selesai baru hifdzul auqat. Apa hifdzul auqat? Hifdzun menjaga, auqat jama dari waktu, al-waktu. Berarti menjaga, berarti bikin schedule of activity. Bikin jadwal kegiatan. Jam segini saya harus ngapain. Konsisten dengan itu. Ya contohnya tadi, HP. Kapan saya harus pegang HP? Fikuli halin, fikuli waktin, fikuli zaman.
Di tiap tempat, tiap waktu, tiap saat, kapanpun HP nggak pernah lepas. Nah, ketergantungan dengan HP. Kira-kira kalau HP ada ya nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Cuma ada kesel member. Nanti kan belum nih, al-alqotnya belum. Kulul ma'asi karya wa kagibatin awan hawid bihtilati kahaslan. Makanya tadi cerita yang orang ahli surga itu karena apa sih? Kok bisa masuk surga? Karena dia memang tidak mengenal siapa-siapa. Artinya dengan tidak mengenal siapa-siapa, tidak ada potensi dia mau cerita si A si B. Orang saya nggak kenal siapa-siapa. Ya. Tapi jangan kemudian dibayangkan dikriminalisasi pemikiran ini. Kan Rasul yang bilang, wah kan kalau begitu di surganya juga kayaknya sendirian dia mah. Jangan. Kriminal tuh pemikiran yang orang bodoh. Jangan. Dia nggak kenal siapa-siapa. Nanti pasti juga bingung. Ini siapa ya? Aduh. Nah gitu ya. Cenakang orang nih berhubungan biar nanti jamaah bareng-bareng di surga juga kumpul berjamaah. Ya itu maksudnya. Yakni anna kulal ma'asi, yakni maksudnya setiap maksiat mislur riya seperti riya wal gibatilan gibah wa nahwihalan wa nahwihima lan saumpamane riya dan gibah hasola ngasilakan bihtilatika hasola husila dan hasilakan. Itu semua riya dan gibah karena wasilahnya dihasilkan itu dampak efek dari bihtilatika bin nas, karena percampuran dirimu, berbaurmu, mempergauli dengan manusia lain. Wa idza kana nalikane ana apa al ikhtilatu nyampuri huwa yaiku ikhtilat as-sababu utawi sebab fil wuqu'i dalam tumiba fil ma'asin dalam maksiat kanat mangka ana apa al uzlatu uzlah iku mufaddalatun lebih utama alaihi ngatase ikhtilat. Wa hadza bi itibaril ghalib, ikilah perkara gambaran kang umum fala yunafi mangka ora nafi akan at-tafsili rincian alladzi murbiyanihi kang wis didik walillahi lan karena Allah durrul qail apa namanya mutiarane makalah atau kata-kata mutiara. Jadi nadomnya begitu, penjelasannya maksudnya setiap maksiat seperti riya, ghibah, wa nahwihima itu dan lain-lain. Artinya nggak cuma dua itu, banyak. Engkau menyenangi mencintai dunia gara-gara ada teman yang anu-anu jadi pengen. Terus yang saya sudah bahas di awal, kan kita tuh kadang hilang lupa dirinya sendiri, jati dirinya hilang, yang ada orang lain. Akhirnya mengikut orang lain. Padahal kita tuh nggak begitu aslinya. Karena itu sebab daripada engkau bercampur berbaur dengan manusia, habis nggak bisa dihindari, Kang. Kalau dihindari tuh bagaimana orang kita hidup bersosial, saya kerja juga ketemu orang. Berarti bukan dihindari, diminimalisir berdasarkan pertimbangan manfaat, maslahat, dan mafsadat. Manfaatnya apa? Saya di sini kan kerja, berarti cari uang. Buat apa? Nafkah anak istri, tambah kewajiban. Harus berarti. Di sini ngapain? Ya enggak, Kang, iseng-iseng. Enggak usah. Seru-seruan aja, nggak usah. Itu ribet nantinya, nggak ribet. Fil wuku, karena itu menjadi sebab engkau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka ketika dalam situasi begitu, kanat al uzlatu mufaddalatun alaihi, maka uzlah menjadi lebih utama. Kalau gitu pindah saja kemana? Yang tidak ada yang begitu-begitu. Artinya kita sortir gitu ya, bukan tidak boleh. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an. Ini ada kata mutiara. Liqa'un nasi, nemune menusa, ketemu maring menusa laisa iku laisa ora anak yufidu maidahi syai'an ing sewiji-wiji siwal hadhiani min kila siwal hadhiani, kecuali sakliyane hadhian man kila wong kang ngucap waqala lan ngomong min kila saking perkara kang den ucapaken waqala lan ngucap sapa sira fa'aklil maka ngidikakan sira min liqa'in nas saking ketemu maring manusia illa li akhdhil ilmi au islahil halin, kecuali angin maring ngalap ilmu au islahi halin atau memperbaiki akhlak. Tos kahartos meureun kata mutiara ini. Pertemuanmu, berkumpulnya dirimu dengan manusia lain tidak memberi faedah apa-apa, kecuali engkau mendapatkan apa? Omongan atau yang diomongkan, perkataanmu atau yang dikatakan oleh orang lain. Kita ngomong sesuatu, bening kalau baik.
bisa memberi manfaat ke orang. Oke, kitanya baik. Ternyata yang diomongkan orang tidak baik, sehingga kita yang tidak bermaksud untuk maksiat terbawa maksiat. Itu cuma dua itu. Engkau bergaul dengan manusia tidak mendapatkan faedah apa-apa kecuali dua. Apa ya dua itu? Kalau enggak engkau mengatakan sesuatu, pasti orang lain mengatakan sesuatu. Atau engkau mendengar sesuatu, atau engkau diperdengarkan. Engkau melihat atau diperlihatkan. Dari situ muncul tuh. Maka pertanyaannya, mana manfaatnya? Enggak ada kecuali itu. Fa'aklil min liqa'in nas. Maka karena itu, sortir. Apa itu? Apa sortir tuh? Dipilih ya, apa? Seleksi. Lebih selektif lagi. Kurangi pertemuanmu, perkumpulanmu dengan manusia lain kecuali. Illa li akhdil ilmi, kecuali jika engkau ingin mendapatkan ilmu, berarti majelis taklim. Au islahi halin, atau untuk supaya engkau memperbaiki akhlak. Berarti di mana? Ya sudah dua-duanya juga itu juga. Pokoknya mah kecuali ngaji. Saya kadang kemarin terpikir, saya nggak mau ngomong, malas ngomong, malas ngobrol, malas ngopi kecuali ngaji. Lamun teu ngaji mah mending sare. Jadi banyakin tidur aja. Terus kumaha atuh ge berani. Jadi tidur. Jadi ada coba kalau cerita-cerita banyak nanti kalau dalam Karomatul Aulia atau apa namanya? Manakib ya, mankobah. Ada cerita-cerita para wali yang memang ngambil jalannya. Ada yang senang-senang ketawa enggak apa namanya, tidak terbebani dengan ibadah, santai, rileks segala macam. Ada yang kerjanya tidur, bangun sholat, bangun tidur lagi. Jadi ada yang tidur aja jadi wali, ada yang ketawa terus jadi wali, ada yang cuman jalan-jalan kemana-mana gitu. Sakapanggih nuturkeun indung. Ya ning suka tuh indung batur. Karena mulai nuturkeun indung budak. Mending mun budak serangan. Indung budak batur kan keder ta. Domirna lo batik. Indung budak batur berarti kan orang lain. Maksudnya nama janda kan gitu kira-kira. Kan kadinya. Sulit gimana ya? Pertemuanmu dengan manusia tidak ada manfaat kecuali dua. Engkau akan melihat atau diperlihatkan. Engkau akan mengatakan atau mendengarkan yang dikatakan. Maka selektif lagi, sedikit atau apa? Kurangi, sortir, seleksi, bertemu dengan siapa? Kurangilah pertemuan dengan orang-orang kecuali dua. Satu, karena engkau dalam rangka mencari ilmu. Yang kedua, engkau dalam rangka memperbaiki akhlak. Itu juga. Makanya ini menjadi nasihat terakhir dalam bab uzlah. Jadi hakikatnya uzlah itu kemana? Akhirnya nih kesimpulannya. Uzlah itu harus ke majelis taklim, majelis ilmu. Deh kalau nggak kesini mau ngapain coba nongkrong di mana? Kalau nggak ngaji tuh. Ya, kalau bisa tidur. Awalnya tidur. Iya, kalau bisa tidur bagus, lebih bagus. Ya kalau nggak bisa tidur, kitanya mau tidur, temen tok WhatsApp. Ada di rumah nggak? Udah ada yang jawab. Tidur. Nah, ini yang balas siapa? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.